Dalam diam dan kerahasiaan tinggi, pasukan Ukraina menyerbu korps wilayah barat daya Rusia sejak Selasa 6 Agustus 2024. Serangan di perbatasan Rusia itu mengejutkan Moskwa. Tindakan Ukraina itu menunjukkan bahwa Rusia tidak mengendalikan perang ini sendirian, melainkan Ukraina juga mengambil kendali di medan perang. Rusia bisa saja mencaplok 18% Ukraina di sisi timur dan selatan, dari Luhansk, Donetsk, Mariupol hingga Kherson. Namun, Ukraina membuka medan pertempuran baru di lokasi yang sebelumnya tak terjamah oleh peperangan sejak konflik dimulai. Tetapi di lain sisi, serangan itu menimbulkan pertanyaan, bagaimana Ukraina dapat menyerang Kursk dengan mudah setelah 2 tahun pertempuran sengit? Apa kunci keberhasilan dari serangan ke Kursk ini? Hingga Selasa 13 Agustus 2024, Ukraina sudah berhasil menguasai 74 kawasan permukiman di Kursk, Rusia. Mereka terus merangsek masuk ke wilayah itu. Bahkan, bendera Rusia di wilayah itu sudah dirobek, diturunkan, dan diganti dengan bendera Ukraina. Kalau biasanya Ukraina selalu kesulitan menembus barikade Rusia, kali ini mereka bisa menyerang dengan cepat dan mudah. Dalam serangan kilat itu, ribuan tentara Ukraina nyaris tak mendapat perlawanan berarti. Salah satu tentara Ukraina, Ruski, menjelaskan alasan mudahnya ia dan rekan-rekannya memasuki kawasan Kursk. Ia menyebut pasukan Rusia tidak melindungi garis perbatasan itu. Rusia hanya memasang ranjau-ranjau anti personel yang disebar di sekitar pepohonan di pinggir jalan. Ranjau-ranjau itu bisa dengan cepat dilumpuhkan dengan granat. Dilansir dari The New York Times pada Senin 12 Agustus 2024, ketika ladang ranjau sudah selesai dibersihkan, kendaraan lapis baja Ukraina masuk dan menghancurkan pertahanan Rusia yang berisi wajib militer minim pengalaman dan penjaga perbatasan. Mereka terus masuk hingga mencapai titik penyeberangan Sudza, tempat terpencil di hamparan ladang pertanian luas. Semua persiapan serangan ini dilakukan secara diam-diam. Kiev menyembunyikan senjata dengan memanfaatkan lebatnya dedaunan di hutan. Mereka juga berlatih menyamarkan pergerakan pasukan. Para tentara disebar dan tidur di rumah-rumah kosong di desa-desa. Bahkan tidak semua tentara diberitahu soal rencana serangan ini. Perwira senior baru diberitahu soal rencana serangan itu di saat-saat terakhir. Sementara perwira menengah baru diberitahu 3 hari sebelumnya, itu pun dilakukan di pinggir hutan. Tentara biasa juga baru diberitahu sehari sebelum serangan. Karena serba dadakan, strategi mereka pun sangat simpel. Mereka hanya berusaha untuk menerobos pertahanan dengan cepat serta menghalangi serangan balik Rusia. Pasukan Ukraina jeli memanfaatkan bentang alam pedesaan yang bergelombang dan diselingi rawa serta danau. Kondisi itu membuat pasukan Rusia sulit untuk bergerak selain di jalan raya. Negara itu belajar banyak dari kegagalan serangan balasan tahun lalu. Kala itu, dari pihak pemerintah Ukraina selama berbulan-bulan gembar-gembor soal rencana serangan balasan di Ukraina Selatan. Hasilnya gagal total. Mereka juga mempelajari operasi militer yang berhasil dari Perang Dunia Pertama, Perang Dunia Kedua, serta berbagai perang di masa lalu. Nah, Ukraina menemukan satu benang merah. Semua operasi militer itu bisa berhasil ketika para pemimpin politik bungkam hingga tujuan tercapai. Para pejabat Ukraina dengan sabar menunggu berhari-hari hingga akhirnya mengakui kalau mereka telah menginvasi Rusia. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky juga baru mengakui serangan itu 4 hari setelahnya, tepatnya pada Sabtu 10 Agustus 2024. І сьогодні кілька разів вже доповідав головком Сирський щодо фронту та наших дій і витисканню війни на територію агресора. Дякую кожному нашому підрозділу Сил оборони, які це забезпечують. Україна доводить, що дійсно вміє повертати справедливість та гарантує саме такий тиск, який потрібен – тиск на агресора. Meski begitu, Ukraina menyebut bahwa mereka tidak berminat menguasai wilayah Kursk Rusia dalam jangka panjang.
Hal itu diungkapkan melalui juru bicara Kementerian Luar Negeri Ukraina, Georgy Tykiev, pada Selasa 13 Agustus 2024. Ia mengatakan Ukraina tidak seperti Rusia yang membutuhkan properti orang lain. Відміну від Росії, Україні чуже не потрібно. Україна не зацікавлена в тому, щоб там забирати територію Курської області, але ми хочемо захистити життя своїх людей. Я просто нагадаю для довідки, що, зокрема, з районів Курської області тільки від початку цього літа і тільки по районам нашої Сумської області України було завдано більше 2000 ударів. Це РСЗВ, це ствольна артилерія, міномети, дрони, 255 керованих авіабомб, більше сотні ракет. На жаль, в Україні немає достатньо, ви вже про це питали, достатньо можливості завдавати далекобійних ударів всією зброєю, яка наявна. Щоб захиститись від цього терору, немає поки що цих рішень відповідних, на яких ми наполягаємо. Тому є потреба за допомогою Збройних сил проводити звільнення цих прикордонних районів від російських військових контингентів, які завдають по Україні. Lalu bagaimana Rusia menanggapi serangan kilat Ukraina ini? Presiden Rusia Vladimir Putin menutup pintu dialog dengan Ukraina usai Kiev menyerang wilayah Kursk Rusia. Dalam rapat tentang situasi di perbatasan Rusia pada Minggu 12 Agustus 2024, Putin merasa bahwa sia-sia saja melakukan dialog dengan orang-orang yang menurutnya sengaja menyerang warga sipil. Rusia menuduh Ukraina sengaja memprovokasi di wilayah perbatasan Rusia untuk memperkuat posisinya dalam negosiasi mendatang. Menurut Rusia tidak ada gunanya berbicara dengan pemerintah Ukraina. Судя по всему, противник стремится к улучшению своих переговорных позиций в будущем. Но о каких переговорах вообще может идти речь с людьми, которые без разбора наносят удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре, либо пытаются создать угрозы для объектов ядерной энергетики. О чем с ними вообще можно говорить? Dari pihak Kementerian Pertahanan Rusia juga sudah menyiapkan pasukan tambahan, pesawat militer, dan drone untuk menghadang pergerakan pasukan Ukraina. Sejak melancarkan invasi pada Februari 2022, Rusia telah merebut wilayah di Ukraina Selatan dan Timur, serta menjadikan kota-kota Ukraina sebagai sasaran serangan rudal dan drone. Namun, serangan Ukraina ke Kursk merupakan aksi lintas perbatasan terbesarnya sejak invasi Rusia. Pertanyaan berikutnya, apakah serangan ini akan berdampak luas terhadap arah perang Rusia-Ukraina? Saksikan perkembangannya hanya di kanal YouTube Kompas.com.